Selamat siang, para peserta Arsitalk. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir nih ya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya tentang rumah gandem yang katanya banyak banget yang nanyain. Ini adalah acara webinar pertamanya Arsitalk, Arsitek, sorry. Hashtagnya networking dari rumah. Jadi konsepnya kita walaupun sambil kerja di rumah, kita tetap bisa networking bareng gitu. Nah, tema hari ini adalah bedah rumah gandem. Yang bakal kita bahas adalah mulai dari semuanya sih, mulai dari konsep, konstruksi, struktur, pemilihan material, sampai ke budgeting. Nah, hari ini kita udah ditemenin sama dua pihak yang bakal ngebahas nanti materinya. Pertama dari pihak Mas Matindas dari PT Davai Davis Dania. Benar nggak, Mas? Ya, hampir. Dasvidania, oke. Ya. Susah ya. Oke, ini Mas Matindas ini selaku pemilik serta arsitek dari rumah Gandem itu sendiri. Nanti beliau akan banyak ngejelasin tentang seluk-beluk rumah Gandem ini. Gandem apa Gundam sih, Mas? Ya, Gundam sebenarnya. Gundam, oke. Nah, terus kemudian kita juga sudah kehadiran dari pihak Royal Board, ada Pak Agustinus Halim dan Pak Dufi. Halo Pak Agus, Pak Dufi. Ya, siang semuanya. Nanti mungkin bisa bantu kita tentang edukasi dari material-material produk-produk yang tersedia oleh Royal Board ya Pak. Ya. Oke, terus nanti sepanjang acara kalau ada yang punya pertanyaan langsung aja ketik di kolom Q&A. Di bawah ini ada tombol Q&A. Nanti ketik aja langsung pertanyaannya di situ. Formatnya nama, email, dan pertanyaannya apa. Tuh, nanti kita coba pilih pertanyaan-pertanyaannya. Akan ada giveaway juga dari pihak Royal Board berupa apa Pak? OVO Point ya Pak? Ya, voucher OVO. Voucher OVO Point sebesar Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Oke, langsung aja ya kita mulai. Mungkin sekarang saya kasih kesempatan untuk Bapak Dufi dulu untuk presentasi tentang apa itu Royal Board dan apa aja yang disediakan oleh Royal Board. Silakan Pak. Oke, Pak Misu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang juga kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang hadir dan teman-teman semua. Di sini perkenalkan saya Dufi selaku Technical Support dari Royal Board dan Bapak Agustinus Halim selaku Marketing Manager dari Royal Board. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang produk Royal Board. Apa sih produk Royal Board dan bisa diaplikasikan sebagai apa aja sih produk Royal Board tersebut. Oke, mungkin saya bisa sharing ya ke teman-teman semua. Tapi sebelumnya saya ingin izin memutar video terlebih dahulu. Baik. Ayah senantiasa melindungiku seperti jabat merah yang tetap kuat
menghadapi berbagai situasi, memberikan kenyamanan, walau waktu terus berganti. Seperti Jabezmen telah teruji dari masa ke masa, ketahanannya lebih lama dari bangunannya. Oke, mungkin itu sedikit video tentang Royal Board dan Jabezmen. Saya lanjut ya ke presentasi ya, Mas Misu ya. Oke, siap. Oke. Sudah kelihatan ya? Pak. Ya. Oke, ya. Selamat siang semuanya, teman-teman semuanya. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang papan silikat Royal Board dan apa saja fungsinya. Oke, teman-teman semua mungkin bisa dilihat di sini tagline kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, papan silikat semua disikat. Dan juga terdiri dari beberapa varian produknya. Mungkin bisa dilihat sendiri, di sini ada Royal Board Classic yang bisa berguna untuk plafon partisi. Di sini ada Royal Board Fascia yang bisa digunakan sebagai list plank biasanya. Royal Board Cornice untuk list langit-langit, skirting untuk list lantai atau plain lantai, siding untuk dekorasi dinding, dan floor untuk teras atau man. Seperti itu. Oke, next. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Royal Board, di sini saya akan menjelaskan bisnis unit yang tergabung dalam grup Jabezmen Company. Jadi Royal Board itu termasuk dalam grup Jabezmen Company, Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau yang disingkat dengan DBC. Nah, yang di dalamnya itu terdapat bisnis unitnya masing-masing yang terdiri dari Jabezmen sendiri. Ini yang memproduksi atap fiber semen, atap gelombang fiber semen. Yang kedua ini kita ada Royal Board sendiri yang memproduksi papan silikat, papan semen. Yang ketiga ada Rucika Biru. Mungkin Bapak-bapak Ibu yang dulunya mengenal nama Wafin, sekarang sudah berganti nama Rucika. Terus juga ada Rucika Merah di fitting, Ruglu di lem pipa, Superrek di profil aluminium, Fortuna di tangga aluminium, Bapak-bapak Ibu, Royal di kitchen sink, Tirta di tangki stainless, dan Granito di homogeneous style. Serta kita punya aplikasi depo guna bangunan online untuk para mitra usaha kita. Oke, mungkin itu singkat penjelasan tentang Jabezmen Group ya, atau DBC. Oke, dan berikut adalah beberapa depo distribusi dari produk Royal Board. Jadi untuk kantor pusat kita ini ada di Alia Building, Bapak Ibu, di MI Ridwan Rais, Jakarta Pusat, kantor pusat kita. Sedangkan pabrik kita itu ada di Lemah Abang, Cikarang. Sedangkan kantor cabang kita itu ada di Surabaya, Makassar, dan Medan. Oke, lanjut. Dan berikut adalah beberapa depo distribusi dari mitra usaha dari Royal Board sendiri. Kita sudah merata ya Bapak Ibu, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan kita juga sudah ada. Jadi untuk mengcover proyek Bapak-bapak Ibu-ibu secara nasional, Royal Board sudah siap sih Bapak Ibu-ibu. Sudah cukup luas cakupannya. Oke, sekarang kita apa sih yang dimaksud dengan papan silikat Royal Board? Jadi papan silikat Royal Board adalah papan yang terbentuk dari 3 material utama nih Bapak-bapak Ibu. Dari pasir silika, semen, dan pulp. Dan masuk ke teknologi pengeringannya itu melalui teknologi autoclave. Jadi setelah papan kita dicetak, dikeringkan melalui teknologi autoclave. Jadi produk kita tidak dikeringkan secara manual ya Bapak-bapak Ibu, kita melalui teknologi autoclave, pengeringan melalui mesin. Apa sih fungsi dari teknologi autoclave ini, Bapak-bapak, Ibu? Ya, fungsi dari teknologi autoclave ini adalah menghasilkan papan silikat yang tahan rayap, tahan air, tahan benturan, dan memiliki muai susut yang jauh lebih kecil. Seperti itu, Bapak-bapak, Ibu. Jadi fungsi dari teknologi autoclave ini, ya seperti itu. Produk kita menjadi tahan air, tahan api, tahan benturan, dan muai susutnya jauh lebih kecil. Itu. Selain itu, kita juga di tahun 2020 ini berhasil mendapat penghargaan nih Bapak Ibu dari
Top Brand, ya, Top Brand Award tahun 2020 dengan kategori semen board. Mungkin Bapak Ibu sendiri bisa dilihat. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menggunakan mungkin produk Royal Board, ya, sehingga mendapatkan penghargaan Top Brand di tahun 2020 ini. Semoga di tahun-tahun ke depan pun Royal Board bisa mempertahankan dan mendapatkan Top Brand secara terus-menerus. Selain itu juga produk kita sudah masuk ke dalam Green Directory Indonesia, Bapak Ibu. Jadi untuk produk Royal Board, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena produk kita sudah ramah lingkungan di bidang bangunan, Bapak Ibu. Jadi produk kita sudah masuk ke dalam Green Directory Indonesia atau Green Listing Indonesia sebagai produk yang ramah lingkungan di bidang bahan bangunan. Selain itu, kita juga di pabrik sudah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001-2015. Kita sudah mendapat sertifikasinya SNI ISO 9001-2015 kita sudah dapatkan. Oke. Nah, mungkin di sini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sendiri bisa lihat ada sebuah bangunan atau sebuah rumah di mana di dalamnya bisa diaplikasikan berbagai produk Royal Board. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini Royal Board siding untuk dekorasi dinding, Royal Board cornice untuk list langit-langit atau list plafon, skirting bisa untuk list lantai atau plan lantai, klasik sendiri papan Royal Board bisa untuk partisi seperti itu. Floor kita bisa buat teras yang ada di gambar, dan fascia kita bisa digunakan buat list plank, Bapak Ibu. Seperti itu. Yang semuanya akan saya bahas satu persatu di next presentasi. Oke, yang pertama, papan Royal Board atau kita sebutnya dengan Royal Board Classic, Bapak Ibu. Oke. Royal Board Classic kita memiliki 4 varian ketebalan, Bapak Ibu. Itu dari 3,5 mili, 4,5 mili, 6 dan 8 mili. Nah, yang biasanya 3,5 dan 4,5 mili digunakan untuk plafon biasanya. Sedangkan 6 dan 8 biasanya digunakan buat partisi. Biasanya 3,5 mili dan 4,5 mili digunakan buat plafon nih Bapak Ibu. 6 dan 8 biasanya digunakan buat partisi. Tapi di tahun 2020 ini kebetulan ada produk baru kita juga yang tebalnya itu 12 mili Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan untuk cladding ataupun dinding luar. Ya. Dengan ukuran 120 x 240 dan 122 x 244. Jadi kita ada 2 ukuran Bapak Ibu. 120, 240, 122, 244, dan memiliki 5 varian ketebalan. 3,5, 4,5, 6, 8, dan 12 mili. Seperti itu. Selain buat plafon dan partisi, produk Royal Board Classic kita juga bisa digunakan sebagai lapisan dasar atap bitumen, sebagai filler script beton, sebagai spandrel backing fasad kaca, dan backisting untuk corok beton atau kolom. Jadi cukup banyak Bapak Ibu fungsi dari Royal Board Classic kita. Oke, dan berikut adalah beberapa referensi project, pengaplikasian project Royal Board Classic. Di project ini ada, yang pertama ada RSKD Duren Sawit. Yang kedua ini ada Breeze Tower Apartemen Bintaro. Ini menggunakan Royal Board Classic kita 4,5 mili untuk plafon. Dan yang ketiga ini ada di Masjid Serpong, penggunaan Royal Board Classic kita untuk cover dinding luar. Ini mulai dari macam-macam penggunaannya, mulai dari 4,5 mili, 6, dan 8 mili. Terus juga ada di Project Taman Ria Senayan, produk Royal Board Classic kita digunakan untuk backing fasad kaca, spandrel. Nah, lanjut kita ada produk plank. Kalau tadi kita bicara tentang produk board, nah sekarang kita produk Royal Board ada produk planknya. Kalau tadi varian board kita memiliki 5 varian ketebalan, kalau untuk plank kita memiliki 1 varian ketebalan aja Bapak Ibu, yaitu 8 mili. Tapi memiliki lebar yang variatif, mulai dari 7,5 cm, 10 cm, 15, 20, sampai 30 cm. Jadi untuk varian plank Royal Board, kita hanya memiliki 1 ketebalan 8 mili, tapi memiliki varian lebar yang cukup banyak, mulai dari 7,5, 10, 15, 20, dan 30 cm. Itu. Selain itu juga, kita juga memiliki tipe profil planknya nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya lebar yang variatif, tapi profilnya kita juga cukup banyak varian profilnya, mulai dari profil bevel, seperti yang bisa Ibu lihat di gambar. Bevel groove, bevel ada tali air di tengahnya. Ya. Terus juga ada curve, profil curve, ada profil curve groove,
curve ada tali air di tengahnya, ada profil square, terus ada profil square groove, ada tali air di tengahnya, ada double profil atau kita sebutnya dua bevel groove, seperti yang ada di gambar ini. Kanan kirinya ada profil dan di tengahnya ada garis tali air. Serta kita juga mempunyai tipe L atau kita sebutnya dengan tipe locking, Bapak Ibu. Ya, biasanya digunakan buat fasad rumah-rumah cukup banyak nih Bapak Ibu untuk tipe locking ini. Ntar mungkin salah satu project reference-nya akan saya tampilkan di presentasi. Nah, ini dia produk-produknya Bapak Ibu. Royal fascia, cornice, skirting, siding, dan floor. Mungkin tadi kalau fascia yang lebar 20 dan 30 cm, cornice ini yang lebar 7,5 cm untuk list plafon, skirting yang lebar 10 dan 15 cm untuk plan lantai, siding yang lebar 15 dan 20 untuk dekorasi dinding, sedangkan floor ini kebetulan produk baru kita, nanti saya akan jelaskan. Beda sendiri ketebalannya ini 16 mili. Oke. Yang pertama Royal Board fascia atau list plank pengganti kayu. Mungkin saat ini penggunaan list plank kayu sudah jarang ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sudah beralih ke list plank papan semen ataupun list plank papan silikat seperti Royal Board. Selain itu, kita juga memiliki dua varian tekstur nih, Bapak Ibu, mulai dari tekstur urat kayu nih, jadi udah berurat-urat atau berserat-serat kayu, udah produk kita, dan juga kita memiliki tekstur yang polos. Nah, jadi kita untuk varian fascia ini memiliki dua varian tekstur, serat kayu dan polos, yang memiliki panjang dari 2,44 meter sampai 3,6 meter. Jadi untuk varian panjangnya juga cukup banyak, dari 2,4 sampai 3,6, bahkan ada yang 4 meter kita. Untuk varian polos ini ada yang 4 meter. Selain buat list plank, kita juga bisa digunakan untuk pagar nih Bapak Ibu. Untuk Royal Board fascia bisa digunakan buat pagar, dekorasi pagar seperti yang ada di gambar. Terus juga bisa digunakan sebagai kisi-kisi atau pergola, ya. Kisi-kisi rumah, kisi-kisi lobi, seperti itu. Atau produk Royal Board. Terus juga bisa digunakan sebagai dekorasi dinding, nah, seperti yang ada di gambar nih Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk sekedar list plank, tapi bisa digunakan di berbagai aplikasi bagian rumah. Oke. Selanjutnya Royal Board cornice. Nah, ini varian plank Royal Board yang memiliki lebar 7,5 cm. Biasanya bisa digunakan buat list dinding, list langit-langit, ataupun list kusen atau list pintu seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada varian plank yang lebar 10 dan 15 cm. Ini bisa digunakan buat skirting ya, buat atau plain lantai seperti ini. Ya. Selanjutnya juga ada produk untuk dekorasi dinding juga nih Bapak Ibu, Royal Board siding namanya. Ini varian plank Royal Board yang memiliki dua varian profil, dua profil dalam satu plank, kanan kirinya berprofil, dan juga memiliki tipe profil L. Ini biasanya emang lebih dikhususkan untuk dekorasi dinding, Bapak Ibu, atau dinding dalam ataupun dinding luar. Nah, kurang lebih seperti ini pengaplikasian dari Royal Board TIC L-nya. Jadi dia sistemnya ngunci ya, Bapak Ibu, seperti ini. Dan berikut adalah beberapa contoh pengaplikasian dari Royal Board siding TIC L. Nah, memang biasanya paling banyak digunakan buat fasad-fasad depan rumah ya, Bapak Ibu, seperti yang ada di gambar. Ini salah satu proyek di Jakarta menggunakan produk Royal Board siding TIC L ya, dengan lebar 20, panjang 2,44 meter, seperti itu. Nah, ini dia produk baru kita juga di tahun 2020 ini, namanya Royal Board Floor, Bapak Ibu. Biasanya bisa digunakan untuk teras rumah, teras apartemen, mungkin taman, seperti itu. Yang memiliki spesifikasi sebagai berikut. Lebar kita itu di 15 cm, Bapak Ibu, lebarnya. Untuk Royal Board Floor kita lebarnya 15 cm. Dengan tebal 16 mili. Jadi emang beda dari varian plank yang lain. Untuk Royal Board Floor ini kita tebalan 16 mili. Lebar 15 cm dan panjang di 3,6 meter. Ya. Dan berikut ada data teknis spesifikasi pengaplikasian dari Royal Board Floor. Jadi apabila Bapak Ibu menggunakan jarak rangkanya per 30 cm, seperti yang ada di gambar nih, Royal Board Floor kita dengan aplikasi kering ini mampu menahan
beban sebesar 1,9 ton. Ya. Bila pengaplikasian rangkanya per 30 cm. Namun apabila pengaplikasian rangkanya per 60 cm, ini royal board floor kita bisa mampu menahan beban meratanya sebesar 255 kg. Jadi dengan tebal 16 mili, saya rasa produk kita sudah sangat kuat, cukup kuat untuk pengaplikasian di teras, di lobi, di deck kolam renang, dan sebagainya. Oke, dan berikut adalah beberapa contoh pengaplikasian dari royal board floor. Mungkin Bapak-Ibu bisa lihat sendiri, ini pengaplikasian di teras apartemen, teras semua, terus juga di deck kolam renang, ya, di taman, ya, seperti itu, pengaplikasian dari royal board floor. Dan berikut adalah beberapa desain inspirasi dari produk royal board. Jadi produk plank tidak hanya untuk sekedar list plank, tidak hanya untuk sekedar plain lantai, tapi bisa digunakan di plafon juga, Bapak Ibu. Mungkin seperti ini aplikasiannya untuk di plafon. Terus juga bisa buat dekorasi luar. Ya, seperti ini juga buat dekorasi luar, ini dekorasi bangunan luar. Bisa digunakan sebagai dekorasi dinding dalam. Ya, seperti ini dekorasi dinding dalam. Bisa digunakan ya seperti tadi pagar, fasad bangunan, seperti ini. Ya, plafon. Terus juga royal board klasik kita juga bisa dimodifikasi dengan mungkin dengan ukuran per 120 120 seperti ini agar lebih menarik tampilannya. Terus bisa untuk dekorasi ya mungkin teras luar rumah ya, teras luar rumah, teras luar apartemen untuk menciptakan mungkin tempat-tempat yang buat ngopi, buat santai, buat kerja. Ya, seperti ini royal board klasik kita bisa buat skat ruangan untuk area kerja, untuk area ini. Dan berikut adalah beberapa project reference yang sudah menggunakan produk royal board. Ya, salah satunya adalah ini kantor Milenia Jakarta, Bapak-bapak, Ibu. Ini penggunaan royal board klasik Imperial 8 mili. Ya. Ini penggunaannya dibalik, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini agak kasar karena memang penggunaannya dibalik. Jadi yang kasarnya di luar, biasanya kan kasarnya di dalam ya. Halusnya di luar. Nah, ini kasarnya di luar, yang halusnya di dalam. Dan dipotong-potong per ukuran per 120 x 120. Jadi ya, dengan nut expose seperti ini tampilannya jadi mungkin industrial ya Bapak Ibu. Ini salah satu kantor di Jakarta. Terus juga ini di perumahan Habitat Medan, penggunaan royal board klasik 6 mili. Ini untuk dinding luar rumah ya Bapak Ibu. Seperti ini bisa dilihat. Ini semua di cover oleh produk royal board. Ya. Oke Pak Dufi, Ya. ini cukup banyak juga ya pengaplikasian produknya ya, macam-macam juga jenis-jenisnya nih. Kalau Betul, saya Pak. lihat bisa mulai dari plafon, partisi, sampai flooring juga bisa ya Mas ya, sampai ke elemen Iya, dekorasi juga ya Mas. betul Pak Misu. Jadi emang karena keunggulan produk kita yang tahan air, tahan api, emang produk kita bisa diaplikasikan di dalam ataupun di luar ruangan seperti itu. Oke, mungkin nanti kita coba lihat dari rumah Gundam Mas Matindas kali ya. Kita mungkin bisa lihat kira-kira ide-ide pengaplikasian produk-produk royal board ini realnya itu seperti apa sih gitu. Kalau untuk khususnya untuk rumah hunian ya. Ya, siap Pak Misu, bisa. Oke, Mas Matindas, gimana nih Mas? Bisa dimulai Mas langsung? Bisa. Oh, ini aku langsung stop sharing atau gimana nih Mas Misu? Nanti bisa di gantian sih, nanti sharingnya bisa tektokan aja Mas. Mungkin sekarang gantian Mas Matindas dulu kali ya. Oke, siap. Oke. Iya, Ya. ini beberapa pengaplikasiannya. Mungkin saya langsung skip. Next. Iya. Oke, mungkin Bapak-Bapak, Ibu untuk lebih detailnya lagi ingin tahu tentang Royal Board, mungkin bisa kunjungi website kami di royalboard.co.id. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dufi. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak.
Ya, Mas Matindas, langsung aja ya kita mulai ya. Ini karena untuk mempersingkat waktu juga. Langsung aja Mas, silakan. Oke. Thank you buat Mas Dufi untuk presentasinya. Ini banyak sekali mungkin kita bisa update bahan dari sini. Iya, Pak Martinez. Dan juga untuk teman-teman, halo. Saya mulai presentasinya ya. Siap. Oke. Oke, ini logonya copyrighted, jadi saya nggak bisa tampilin lama-lama. Mungkin pengenalan dulu. Mungkin dari pengenalan kita tuh Dasvidania itu sebenarnya sekarang fokusnya adalah di konsep desain dan master planning. Jadi untuk kalau ditanya nanti untuk bangun rumah seperti ini bisa, cuman kita ada divisi bangun sendiri. Nah, itu mungkin bisa di lain sesi. Karena kita ada konsep di sini. Spesialisasi kita apa ya? Spesialisasi kita itu kalau banyak orang nanya, kita selalu jawab ya kita mendesain seperti kita mungkin bermain game. Ya, kenapa bermain game? Karena kalau kita bermain game pasti ingin menang dong. Nah ya sama, kita juga mau menang. Sama lah. Okay. Menangnya tender ya Mas? Betul dong. Kita anggap life is a game, is a big game. Oke, jadi pertanyaan yang paling sering banyak masuk ke saya adalah berikut ini. Kenapa rumah Gundam ini atau rumah Gundam itu nggak kelihatan kayak Gundam? Kenapa sih? Apa yang membuat rumah ini disebut rumah Gundam? Oke, jadi kita berangkat itu bukan dari, mungkin kalau kita berbicara tentang Gundam adalah kita kebayang adalah mainan ya, mainan yang mungkin ada skala segini, model kit, seperti kita bikin maket. Robot ya Mas? Robot ya, itu dari film kartun. Kayak kenapa nggak seperti Gundam? Nah sebenarnya rumah Gundam ini tuh bener-bener mirip banget sama elemen core yang ada di Gundam, tapi mungkin harus kita bedah satu-satu. Nah jadi bentuknya sendiri ini kita ngambil dari konsepnya white base. Jadi ini lebih kontekstual dari yang dibayangkan. Kenapa white base? White base itu bentuk aslinya adalah Trojan horse. Trojan horse itu kita bisa lihat bentuknya seperti kuda Troya ya, yang ada di film-film tuh yang di Troy. Jadi dalamnya itu tuh banyak ada pasukan. Jadi ini sebetulnya hanya sebagai decoy. Oke. Kenapa kita menggunakan ini sebagai konsep utama? Karena ya itu tadi kita mau membangun rumah ini sebagai gimana rasanya kita membangun sebuah model kit sih dari nol, seperti kita membeli mainan, kita buka boxnya, kita rakit, itu sama persis. Jadi sebenarnya kita ini bukan buat rumah, kita ini buat replika dari white base ini sendiri dengan skala 1:100. Itu bisa dilihat perbandingannya ini white base-nya. Ini adalah rumah Gundam. Ini side by side-nya kalau saya kecilin. Nah, jadi apa yang kita pakai untuk proses desainnya seperti apa sih? Kita memakai, kita sebutnya total immersion. Jadi, kenapa kita pakainya white base? Karena kalau saya dulu nonton ya, ini film udah cukup lama, dari tahun 79. Saya nonton ini juga dari SD, dan ya masih main sampai sekarang. Jadi di white base ini, mereka, ini krunya. Jadi krunya ini adalah mereka tinggal di dalam rumah ini, which is mereka ada beberapa orang di situ adalah pilot dari Gundam itu sendiri. Nah, jadi yang dari kita sudah memakai, kita menemukan, oke, saya mau menggunakan white base sebagai dasar untuk mendesain, kita gabungkan dengan jenis arsitektural postmodern. Bisa dilihat mungkin gambar rumah di samping bentuknya kucing. Jadi sebenarnya nggak murni postmodern karena kita hanya mengambil analogi bentuk. Jadi analogi bentuk white base kita masukkan ke dalam rumah. Bagaimana caranya sih untuk mengolah dari white base jadi rumah? Kita lagi-lagi berangkat dari core-nya. White base itu dalamnya seperti apa?
Nah, itu kita sampai pelajari. Ini salah satu ilustrasi dari Yoshiyuki Tomino, penciptanya. Jadi memang ini juga sudah dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi ruangan-ruangan tersendiri. Jadi kalau kita lihat mereka punya core-nya di sini adalah cockpitnya, kita sebutnya bridge. Lalu di sini ada left wing dan di sini ada right wing. Oke, senjatanya kita nggak pakai karena lucu ya kalau rumah ada senjatanya. Oke, kita bakal mulai pengupasan satu-satu. Ini mulai dari pengolahan ruangnya itu sendiri. Gimana caranya rumah ini bisa jadi white base. Nah, jadi aplikasi yang kita terapkan tuh sama sebenarnya. Jadi ini kalau kita lihat area sini adalah lantai 1, di sini adalah left wing, di sini ada right wing. Semua wing di sini adalah berfungsi sebagai zona sirkulasi. Jadi ada buat ruang kamar tidur, ada buat living room, lalu kita di sini bisa dibuat ruang tamu untuk bagian depannya. Lalu sirkulasi vertikal di mana? Ada di tengah-tengahnya yang tadi kita bahas sebagai bridge. Jadi memang untuk mencapai ke kokpit memang harus lewat tengah, persis seperti slide sebelumnya. Jadi liftnya ada di sini, kurang lebih seperti itu. Lalu di lantai 2 sirkulasi vertikal itu berangkat dari si bawah ke atas. Di lantai 2 kita punya 3 kamar tidur, 1 kamar tidur utama, lalu 2 kamar tidur anak. Lalu di lantai setengah, 2,5 itu kita gunakan sebagai gaming room. Nah ini bukan gaming room sih, hobby room sebenarnya. Nah ini yang Koleksinya di situ semua ya, Mas? Oh enggak, koleksinya malah saya enggak taruh di rumah karena malas bersihnya. Siap. Kurang lebih seperti itu. Jadi rumah ini mempunyai 2,5 lantai dengan zoning pertama di sini adalah area semi privat, lalu masuk ke kamar-kamar ke lantai 2 zona privat, dan yang paling terakhir juga masuk ke zona privat karena lantai mezanin ini bisa diakses melalui kamar tidur utama di lantai 2. Seperti itu. Ini untuk fasadnya dan untuk mencoba potongannya. Ini untuk potongan yang memperlihatkan lantai 2. Dan ini potongan yang memperlihatkan mezaninnya. Ini adalah contoh potongan yang dari samping. Jadi kita bisa lihat sirkulasi yang kita ciptakan sebisa mungkin itu kita mereplika sirkulasi yang memang ada di white base-nya. Jadi mungkin harus sedikit nerd ya, kalian mungkin harus teman-teman bisa nonton sendiri, filmnya bagus banget. Setuju. Saya nonton juga soalnya. Oh, nonton juga. Walaupun gambarnya udah jelek ya, jadul, tapi itu murni dari dunia Gundam. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, desain proses selalu berlanjut ke arah core dari rumahnya ini sendiri. Kita mau menciptakan gimana menciptakan bangunan form follow function. Oke. Kenapa bentuknya harus seperti ini? Kenapa harus fungsinya mengikuti bentuknya? Jadi bentuknya ini alasannya sebenarnya simpel kenapa kita buat seperti ini. Jadi beberapa dari kita memang selalu untuk ngedesain pasti kan ada kaitannya dengan budgeting nantinya untuk pembelian bahan, untuk efisiensi dan lain-lain. Nah ini salah satunya alasan utama adalah efisiensi. Jadi kalau kita bisa lihat dari A, B, dan C itu semua elemennya kita buat miring. Seperti B itu yang dijelaskan Mas Dufi tadi bisa menggunakan royal board juga, gitu. Karena fasad kita jadi satu sama atap. Jadi bisa dibilang selain efisiensi ya buy one get two lah. Jadi bikin atap sekalian sama gitu ya. Iya betul. Mungkin itu preferensi saya sendiri karena saya pelit ya. Lalu untuk D dan E juga itu masih nyambung dengan fungsi utamanya. Jadi kita mempunyai pot tanaman di sini. Di bagian E kita bisa lihat. Nah, lalu di bagian D ini semua kanopi dan talang kita semua jadiin satu. Jadi kita nggak punya talang seperti rumah-rumah pada umumnya. Jadi talang kita itu menjadi satu elemen bangunan
sekalian juga jadi drainase vertikal untuk air hujan. Jadi lagi-lagi bisa menghemat air kalau hujan lumayan. Jadi itu tiangnya itu drainase juga ya, Mas? Betul, tiangnya ini adalah semua drainase yang langsung nyambung ke riol di sini. Oke. Double function lagi ya berarti. Yes, kalau bisa triple lebih bagus. Jadi lebih Oke, itu untuk pengolahan utility-nya. Jadi kita bisa menghemat sepersekian persen dari budget yang ada. Nah, ini untuk dari tampilan samping kita juga bisa lihat bagian miring ini memang fasad sekaligus kita gabung sama atap. Lalu bagian D dan E ini yang tadi kita gunakan sebagai kanopi, jadi atap dan utility juga. Ini yang ruangan yang dihasilkan dari pengubahan massa yang tadi sedemikian rupa. Jadi kita bisa lihat bagian samping dari rumah ini sendiri kita bisa mempunyai wind tunnel. Jadi untuk penghawaan alami sehingga pagi sampai siang mungkin nggak usah pakai AC. Lalu kita bisa mempunyai ruangan dengan pencahayaan alami seperti ini. Dan yang terakhir adalah masih ke utility. Jadi di bagian bawah atap yang miring ini kita bisa gunakan untuk penyimpanan outdoor AC. Jadi AC-nya itu benar-benar nggak kelihatan dari luar. Memang sih lebih repot kalau kita mau servis AC, mesti dicopot satu-satu. Cuman ya ada pepatah kan, beauty is pain. Ada pengorbanan ya, Mas. Jadi kurang lebih sekilas itu yang menjadi pertimbangan untuk pengolahan ruang, tapak, fungsi, dan utility-nya. Lalu kita masuk ke next step, itu pemilihan material. Jadi setelah kita desain itu, kalau kita sharing aja ya, jadi kalau saya personal, saya nggak bakal pikirin dulu tentang money atau construction method atau yang lain, tapi saya ingin mencoba membuat apa yang kita mau. Gitu. Persis kayak kita membeli Gundam. Misalnya saya lagi mau Gundam ini, ya udah saya mau beli yang ini, saya mau bikin yang ini, saya nggak mau bikin yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi impulsif dulu di awal ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi memang ya dibilang suka-suka juga setengah suka-suka sih. Mikirin budgetnya nanti belakangan. Mikirin budget itu banyak faktornya sih sebenarnya. Jadi ya saya selalu optimis budget itu kita bisa mainin lah. Gitu. Oke. Gitu. Triknya banyak untuk budget, tapi untuk desain itu cuma ada di alam bawah sadar kita semua sebagai arsitek teman-teman juga. Oke, untuk pemilihan bahan sendiri saya menggabungkan bahan-bahan yang konvensional ya, bisa dilihat ini corannya juga coran biasa, kita cuma pakai besi 13, cincin 10. Lalu ini yang saya bilang tadi, ini contohnya yang bagian sedang konstruksi. Ini kita nggak menggunakan royal board sih, royal board kita hanya pakai di dalam, karena di sini kebetulan kita sudah kontrak dengan yang lain. Jadi, tapi royal board ini juga bisa dipakai di area fasad ini, karena yaitu satu tadi keunggulannya tahan air, sama kita udah buktikan sendiri di dalam, nanti kita kasih lihat foto-fotonya, itu bisa digabungkan dengan special paint. Jadi dari yang Pak Dufi tadi jelasin itu semua udah on point, tapi kita juga masih bisa kreasikan tergantung dengan yang kita maunya apa. Seperti itu. Lalu untuk tangga, semua tangga dan material lantai ini kita menggunakan stuko, fresco stuko, untuk cat dengan campuran marmer. Jadi kita rumah ini bisa dibilang foya-foyanya tuh di lantai dan finishing luarnya. Lalu untuk material ini standar, nah ini kita pakai royal board nih untuk yang miring. Tuh. Ini untuk yang di kamar tadi, pasangannya juga sama, pakai insulasi. Lalu untuk yang di area inner court, kita memakai pasangan expanded metal dicampur sama kawat nyamuk. Jadi sehingga cross ventilation itu dapat, sirkulasi hawa juga masih enak,
hujan juga, kalau hujan masuk ke dalam rumah, jadi masih oke lah. Jadi tanpa nyamuk itu masih bisa dapat udara luar. Itu yang kita incar. Lalu island, dan ini kalau saya boleh tunjuk di sini adalah built-in furniture kita. Ini memakai produk Royal Board semua. Jadi bahan-bahan yang saya pakai 80% di rumah ini adalah bahan bekas. Tapi kita tadi mix and match dengan barang baru. Itu yang saya lakukan untuk cut cost yang tadi. Nah, ini special paint kita pakai cat, campuran cat duko. Cuman kita mau membuat efek ini ya, apa namanya tuh, yang karat-karat. Oh, Nah, oke. untuk mencapai hasil yang bagus, saya harus pakai Royal Board yang dibarik. Karena catnya itu kita bisa buat agak mengkilap, jadi seakan-akan benar-benar dari metal. Jadi saya Oke. harus punya permukaannya kasar. Seperti yang tadi Pak Dufi sudah presentasikan ya, yang di milenia itu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Nah, lalu untuk bagian interior itu kita juga memakai bahan-bahan bekas kecuali kaca ini. Jadi semua bahan-bahan yang kita lihat di sini kecuali kaca dan Michel door ini semua bahan bekas. Kayunya kita pakai kayu bekas, catnya juga pakai cat sisa, tapi yang masih bagus. Nah, yang kedua adalah pemilihan material untuk kaca. Untuk kaca ini kita pakainya ukuran yang paling mentok, yang standar, jadi nggak sampai custom, karena itu kan bakal memakan biaya mahal sekali. Lalu finishing yang kita gunakan juga benar-benar finishing, saya sebutnya industrial murni ya, jadi kita nggak pakai apa-apa, benar-benar bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan standar yang kita pakai di pabrik. Nah, ini untuk material yang di sini kita pakai jaring. Jaring ini saya nemunya waktu jalan-jalan ke pantai. Saya lihat ada hammock bagus, ya udah kita aplikasikan di sini. Lalu ini sisanya kita pakai rangka-rangka hollow. Nah, rangka-rangka hollow ini yang menarik, ini juga bekas semua, teman-teman. Jadi mengolah barang bekas itu juga kadang-kadang bisa mahal. Nah, cuman kita ya bisa mengembangkan trik sendiri untuk gimana meyakinkan klien untuk memakai barang bekas. Itu yang penting sih untuk cut cost. Karena kalau enggak, wah, cost sekarang apalagi lagi corona ya, itu gila-gilaan pasti untuk bangun rumah. Lalu untuk list profil kita pakai aluminium, lagi-lagi ini barang bekas juga. Cuma kita rapihin, lalu kita cat ulang. Jadi kita pakai listnya ini benar-benar kita nggak pakai kornis ya. Jadi benar-benar list aluminium aja. Nah, ini semuanya kebanyakan built-in furniture-nya adalah barang-barang bekas, termasuk aluminiumnya ini nih. Ini juga bekas project yang udah nggak kepake, saya pakai di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tadi Mas Misu tanya, ini tiang ini juga berfungsi sebagai drainase vertikal. Jadi kita memang pilih pipa schedule yang lumayan kuat sekaligus sebagai struktur. Itu. Nah, untuk Mas Dufi, ini yang kita pakai Royal Board juga, Mas. Nah, yang di area kamar tidur. Nah, ini kita bisa di Royal Board ini bisa diaplikasikan finishing Corten steel seperti yang di foto ini. Dan hasilnya cukup memuaskan kok. Dengan harga yang oke juga tentunya. Lalu setelah kita menentukan bahan-bahan yang kita mau pakai, itu balik lagi, kita sekarang menentukan budget nih. Jadi ini saya share sedikit budgeting proses kita di Davai Dasvidania ini seperti apa. Jadi kita buat dulu table secara financial, customer, internal proses, sama ini ke depannya gimana sih untuk tektokannya. Jadi pertama kita harus menentukan profitnya, revenue, dan cost efisiensi ya dulu. Jadi gimana caranya, ya tadi itu misalnya profitnya kita udah oke, dapat dari desainnya. Gimana caranya menekan cost adalah dengan menekan COGS. Gimana cara menekan COGS adalah gimana kita memanipulasi bahan sehingga kita bisa meyakinkan klien untuk menggunakan bahan bekas. Gitu.
Itu bisa dilakukan kalau misalnya udah stalemate nih argumen sama klien. Contohnya, saya mau bangun rumah nih, luasannya segini tapi saya cuma punya budget segini gitu. Nah, sering kalau kita mau kasar kan bilang ya udah bisa tapi lu nurut aja sama gue. Kalau nggak mau nurut ya nggak bisa dapat nih. Cuma kadang-kadang klien kan nggak bisa. Nah, itu yang seninya untuk argue dengan klien. Itu masuknya di customer. Jadi gimana mempertahankan kualitas produk tapi harganya juga kompetitif. Terus lalu balik lagi ke ketersediaan produknya. Nah, kalau Royal Boat saya rasa sih tersedia lah ya, udah banyak tadi, udah di mana-mana, udah satu Indo juga. Jadi itu yang perlu menjadi pertimbangan. Lalu di internal prosesnya sendiri di kantor kita itu kita harus selalu tektokan dengan pemasok, lalu bahan bakunya, proses produksinya seperti apa, lalu distribusi ke klien itu nanti seperti apa. Itu bisa dibilang dari raw material sampai dengan barang jadi. Gitu. Kalau yang terakhir adalah learn and growth itu beda-beda ya setiap kantor, cuman kita selalu mengutamakan human capital, TI, sama organisasinya. Kedepannya harus ada yang lebih bagus, bagaimana sih? Nah, tabel ini kita buat setelah bangunan utama selesai, jadi ini proses untuk built-in furniture-nya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih budgeting dari rumah Gundam. Jadi kita bagi dua. Pertama adalah proses untuk bangunan hitam exclude dengan built-in furniture. Nah, itu kita dapat di angka kemarin 1,495, kurang lebih 1,5 M total. Nah, itu berarti kalau kita bagi luasan per meter persegi, itu kira-kira kita bisa dapat masih di angka 4,6. Nah, dengan spek yang kita pakai, udah pakai Royal Board dan pakai yang lain-lain, harusnya kalau saya hitung dengan barang baru, kita harus bisa dapat tuh sekitar 5,5 juta per meter. Tapi kita bisa tekan jadi 4,6 juta per meter. Jadi ya itu yang tadi jadi pertimbangan untuk budgeting. Kalau udah ada furniture segala macam, udah ngisi kulkas, udah ngisi elektronik, dan untuk udah termasuk pemindahan yang lain-lain itu ada di angka 1,7. Jadi yang biasanya 1,7 dengan spek ini kita baru dapat bangunan jadi dengan finishing, ini udah bisa full furnish. Nah, jadi ini yang mau saya share itu adalah kita memanipulasi harga. Seperti itu kira-kira. Oke, thank you. Sekian presentasi dari saya. Ini kalau kalian mau follow, bisa nih saya kelihatan dari belakang seperti ini. Nah, ini kalau mau follow yang di Instagram juga bisa. Kalau mau follow di jadi @friend di Steam, mungkin kita bisa main bareng. Ini ID saya. Thank you. Oke, siap. Oke, makasih Mas Matindas. Menarik Ini banget ya mungkin ini tadi sebenarnya banyak banget sih yang bisa dibahas. Mulai dari konsepnya sampai ke budgetingnya juga. Terus tadi yang cukup menarik itu Mas Matindas menggunakan beberapa material yang bisa multifungsi ya selain untuk elemen estetis. Karena tadi prinsipnya form follow function. Jadi ada beberapa elemen yang bisa menggunakan satu material untuk lebih dari satu fungsi gitu. Betul. Nah, dari Royal Board sendiri juga dari produk-produk Royal Board juga kita tadi sempat membahas beberapa papan-papan seperti untuk list plank, untuk kusen. Itu sebenarnya kalau dilihat dari desainnya Mas Matindas itu applicable banget ya pakai produk-produknya Royal Board gitu. Betul, ini sangat applicable sih. Saya mungkin bisa share satu video ya sebelum ini biar mungkin lebih jelas. Ya, boleh. Bentar, share video caranya seperti gimana? Oke, di sini. Oke. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kelihatan ya? Kelihatan.
Oh, ini sempat diliput di Transmedia, di Trans TV ya, Mas? Ya, ini yang pas footage dari Trans TV sih kemarin. Nah, itu semua pintu, kebanyakan hampir semua pintu ya, itu kita pakai royal board juga, Mas. Ini kalau dihitung-hitung kira-kira barang-barang bekas, material-material bekasnya itu berapa persen ya, Mas? Dari total keseluruhan. Total keseluruhan dengan perabot sih mencapai 70%, Mas. Oh iya? Ya. Oh. Itu udah cukup efisien, Mas, menurut Mas Martindas? Kita bisa neken harga yaitu tadi dari 5,5 juta per meter ke angka 4,6, berarti kurang lebih sekitar 1 juta per meter bisa kita irit. Oke. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Ini karena kita nggak bisa tur beneran. Room tour ya. Tapi bisa dilihat di YouTube kok ada kemarin ya yang dari Trans TV ya. Kalau mau lihat tour bagian dalam rumahnya. Ya. Oke, mungkin sekarang dari Pak Dufi, gimana Pak? Ada tanggapan Pak? Iya, saya tadi lihat juga cukup banyak ya, Mas Misu dan Mas Martinez, pengaplikasian produk Royal Board di rumah Gundam juga cukup banyak, mulai dari fasadnya tadi ya, dekorasi dindingnya, seperti itu sih. Iya, mudah-mudahan bisa jadi ide juga nih buat teman-teman kalau misalnya lagi stuck gitu kan. Karena tadi pertimbangannya juga dari Mas Martindas bisa juga pakai barang-barang material-material yang bekas karena bisa lumayan ngirit sampai 1 juta per meter ya Mas ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lumayan, tapi mungkin secara finishingnya harus diperhatiin ya Mas. Betul. Karena kalau finishingnya barang bekas kan beda sama material baru ya. Nah ini coba kita langsung lihat pertanyaan dulu ya. Ada lumayan nih, banyak. Ada dari Shirley. Hai, mau menanyakan bisa tolong infokan detail sistem anti bocor yang diterapkan untuk rumah ini, terutama bagian fasad yang miring. Apakah sistem tersebut sampai saat ini masih efektif? Terima kasih. Itu dari Shirley. Gimana Mas Martindas? Oke. Untuk sistem anti bocor ya, ini pertanyaan yang memang paling banyak ditanya. Itu yang miring apa enggak? Dan itu kan juga ada sambungan, ada kaca juga ya Mas ya? Betul. Nah, kaca itu dan bagian miring yang lain, yang pasti adalah pertemuan antara bahan ya. Kalau misalnya dari beton ketemu dengan mullionnya si curtain wall, nah itu dipastikan memang triknya sih sebenarnya cuma pemilihan sealant-nya aja ya, sealant yang kita pakai sebisa mungkin kalau Halo untuk... Mas. Halo? Oh sorry, halo. Putus ya. Mas Misu yang putus. Oh, Mas Misu yang putus. Iya.
Oke, saya lanjut aja Ya, pertanyaannya, nggak apa-apa. bisa lanjut. Ya, jadi triknya sebenarnya adalah penggunaan material yang memang benar-benar kuat untuk cuaca ekstrim satu, makanya kita pilih sealant-nya yang sealant gedung. Lalu jangan lupa untuk cat-cat yang kita gunakan juga kalau bisa tahan api, itu sangat bagus membuat cuaca ekstrim. Lalu pertemuan antara yang tadi misalnya kita bikin ada pertemuan balok sama kayu, usahakan flashing-nya itu juga jangan pelit-pelit, jadi kita memang lebarin. Waktu itu saya pelit juga, saya buatnya agak kecil, nah itu memang ada bocor, jadi kita memang harus agak gedein. Lalu untuk bagian atap miring, sebenarnya itu sederhana sih, seperti kita bikin fasad pada umumnya, jadi material finishing lalu rangka, setelah itu ada di balik rangka ada insulasi, lalu kita gunakan juga di situ, saya pakainya GRC, jadi untuk menahan air kalau ada masuk itu kita pakai GRC. Lalu untuk di bagian miring itu juga ada dikasih rongga di bagian bawah agar dia bisa bernapas, soalnya kadang-kadang bocornya itu ada dari pengembunan. Kadang-kadang dia mendap di dalam, lama-lama kalau kita nggak suka bersihin, mungkin ada jamurnya, nah itu yang kadang-kadang bisa buat materialnya jadi kurang awet. Sampai saat Oke. efektif sih, jadi bocornya udah nggak ada sih sebenarnya, gitu. Udah berapa lama ini Mas tinggal di rumah Gundam ini? Kurang lebih ini tahun kedua lebih dikit. Tahun kedua ya. Ya, Masih aman ya sejauh ini ya? masih aman sih. Aman, oke. Ini ada yang nanya juga, untuk Royal Board, apakah Royal Board bisa meredam panas dari luar apabila dijadikan fasad atau penutup alas bitumen? Ya, Mas Misu. Bisa juga, Mas. Bisa. Bisa untuk meredam panas. Bisa Seperti ya? itu. Bisa. Oke, untuk semua produk, untuk semua jenis Tapi produk. memang pengaplikasiannya ya bukan untuk atap utama ya. Jadi memang hanya untuk backingnya aja, untuk pelapis bawahnya saja, seperti itu. Dan pasti bisa Oke. untuk meredam panas. Oke. Ini ada yang nanya nih, Shirley nanya ke panitia, apakah materi dari pembicara dan dari Royal Board akan dibagikan kepada attendee dan videonya bisa ditonton ulang di website tertentu atau tidak? Nah, jadi kita ini video ini bakal diupload di channel YouTube-nya Arsitak, dan untuk materi mungkin nanti bisa dikirim ya. Ya, bisa kita share juga, Mas Misu. Materinya nanti bisa kita kirimin. Tapi kalau mau lihat siaran ulangnya nanti ada di channel YouTube-nya Arsitak. Gitu. Terus dari Riesti Titi, berapa lama untuk pengerjaan rumah Gundam dan bagaimana untuk perawatan rumah Gundam khususnya di bagian miring ini? Mungkin yang bagian miring tadi udah sempat dijawab ya untuk perawatannya dan ketahanannya gitu. Untuk Betul. pengerjaan rumahnya sendiri itu berapa lama, Mas? Jadi pengerjaan rumah ini yang di timetable kita sebenarnya hanya 7 bulan. Cuman karena lain halnya jadi 1 tahun, Mas. Oh, oke. Gitu. Karena satu dan lain hal lah ya. Betul. Ini Tapi mungkin di planningnya? planningnya ya kita cuma 7 bulan sih. Oke. Untuk Royal Board, maintenance perlu diganti setiap berapa tahun? I mean umur dari Royal Board-nya itu sendiri. Oke, kalau umur dari Royal Board-nya sendiri, kita bisa bertahan lebih dari 10 tahun, Mas Misu. Bisa Lebih dari bertahan 10 tahun? Betul. Tapi memang biasanya harus maintenance-nya itu biasanya cat-nya aja sih, Mas Misu. Mungkin pengecatannya. Mungkin catnya itu mungkin ya hanya bertahan 3 tahun, nah itu harus dicat lagi seperti itu.
Tapi kalau untuk produknya Royal Board sendiri, itu kita bisa lebih dari 10 tahun, Mas. Oke, oke. 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun ya. Berarti 10 tahun masih aman. Itu yang Aman. di Sampai outdoor 15 tahun. Iya. Tapi memang kalau di outdoor kan kita masih ketergantungan produk lainnya, Mas Misu ya. Contoh, dari skrupnya, dari rangkanya, ya mungkin kalau produk kita bisa bertahan sampai 10-15 tahun. Tapi kalau dari rangkanya mungkin kita nggak tahu juga, Mas Misu. Karena kan produk kita Oke. diaplikasikan di rangka kan, seperti itu. Mengaplikasikan pakai skru, seperti itu. Ya, nggak tahu mungkin di tahun kelima rangkanya mulai ada korosi, ada apa ya. Tapi memang dari produk kita sendiri kita bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Oke, berarti harus diperhatikan juga material-material pendukung Pemilihan. lainnya ya. Betul. Oke. Dari Mas Madrian Beliawan Jaya, apa catnya menggunakan cat khusus atau bisa cat apa aja nih, Mas? Untuk Royal Board sendiri sebenarnya bisa menggunakan cat apa aja, Mas Misu. Bisa menggunakan water base ataupun oil base ataupun solvent base. Tapi memang tergantung peruntukannya. Kalau memang untuk ingin menghasilkan cat warna yang solid, nah biasa menggunakan cat water base biasa. Tapi kan banyak juga yang ingin menggunakan agar tampilan Royal Board itu khususnya produk Plank agar terlihat seperti kayu nih, Mas Misu. Seperti urat kayu. Nah, itu biasanya memang ada cat khususnya sendiri. Seperti itu. Beberapa produsen cat sudah mengeluarkan cat khusus untuk papan fiber semen seperti itu. Oke, khusus untuk fiber semen ya? Ya, betul. Oke. Dari Heri Susanto, pertanyaannya, apakah Royal Board bisa diaplikasikan untuk material atap dan bagaimana susunan pemasangan Royal Board untuk atap pada kondisi cuaca yang ekstrim? Apakah ada sertifikasi tahan api untuk Royal Board? Kalau atap kita nggak rekomen, Mas Misu, karena memang kita hanya untuk backingnya saja. Kalau untuk sertifikasi kita ada, pengujian tahan api kita ada. Oke, jadi untuk atap mungkin belum direkomendasikan ya? Ya, karena memang kita hanya bukan material atap ya, karena memang kita untuk si plafon atau pelapis dasar atapnya sendiri seperti itu. Oke. Untuk Mas Matindas nih, ada yang nanya tadi, untuk bagian hammock, apakah keamanannya bisa dijamin? Itu ada ketinggian di berapa meter dari lantai ya? Terima kasih. Oke, bagian hammock berarti yang di sini ya. Kapasitasnya dia maksimal berapa kilogram, Mas? Nah, kalau hammock ini, kalau kita lihat di gambar, per meter persegi ini, jadi satu strukturnya ini kita pakai rangka hollow biasa, cuman yang ketebalannya di atas 2,3 mili. Nah, lalu setiap rangka ini kita pakai kurang lebih 12 Dynabolt, jadi hammock ini per meter persegi bisa menampung sampai dengan 350 kilo. 350 kilo. Ya, sangat aman sih jadi. 3-4 orang masih aman lah ya. Iya, itu waktu itu dipakai pas syuting ini kayaknya ada 4 orang tuh foto di situ. Masih aman gitu. sih. Aman. Oke. Padahal rangka hollow ini ya, Mas ya? Ya, tapi yang kita pakai memang yang di atas 2,3 mili. Karena kan yang umum hollow itu kan ada yang setipis kertas, yang 0,3 tuh. 0,4 dan ada yang umum dipakai 0,8, standar mall itu 1,2. Nah, kita pakai yang memang yang paling gede lah, kalau nggak bahaya nanti. Itu sistem konstruksinya gimana, Mas? Oke, sambungannya? Sambungannya yang di area belakang itu kita pakai Dynabolt, Mas. Jadi semua itu kiri kanan kita las. Lalu di area ujung-ujung nih saya kasih lihat sebentar. Nah, oke. Nah, di area sini ini itu satu rangka hollow itu punya minimal 12 Dynabolt. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4 dikali 4 aja itu. Ada 48. Oke.
Karena langsung di angkur ke beton. Di sini kan balok. Bisa dikatakan ini ring balok juga sih. Oke. Gitu. Kuat lah ya, berarti aman ya. Aman. Belum ada yang jatuh sih sejauh ini. Belum ada, janganlah. Jangan ada yang jatuh. Oke. Ini Shirley mau nanya lagi nih. Satu pertanyaan lagi dong. Materi bekas dan recycle itu source-nya dari mana ya? Apakah itu sengaja dibeli lagi atau material dari sisa konstruksi proyek lama? Terima kasih. Oke. Itu sebenarnya campur-campur sih. Ada yang memang seperti kayunya itu kita ambil dari proyek-proyek lama. Nah, cuman kayak hollow, kayak misalnya area sini nih, ini hollow yang buat tatakannya Lee Kuan Yew. Lalu semua railing-railing, lalu tangga ini juga buat maintenance. Ini kita semua ambil dari pengepul barang bekas biasa. Itu dari Bintaro juga banyak kok. Oke. Itu dari setelah pembelian itu langsung masuk ke ada sistem restorasinya dulu atau langsung dipasang, Mas? Ada tentu, karena ini kan udah yang kita terima pasti udah karatan ya. Jadi kita mesti kerok ulang, lalu didempul lagi, baru dilas lagi. Setelah kita hitung-hitung sih memang beberapa material nggak semuanya itu kita bisa pakai yang bekas, karena untuk biaya restorasinya pasti kan jauh lebih tinggi. Makanya kita hanya memilih bahan-bahan tertentu biar yang masih di bawah kalau kita pakai baru, kurang lebih seperti itu. Contohnya apa tuh, Mas? Yang kalau misalkan bahan material-material logam kan ya memang pasti karat ya, Mas, masalahnya Ya. gitu. Kalau selain logam ada material-material bekas lain apa yang biasanya Mas pakai? Satu yang kita bisa bikin sendiri adalah, ini saya ganti jadi siang dulu deh. Oke. Nah, material kusen aluminium ini kusen aluminium bekas semua nih. Ini tapi dari sisa project kita pakai lagi. Ini restorasinya sangat gampang. Jadi pasti harganya lebih murah daripada kita pakai aluminium biasa. Seperti itu. Yang kedua adalah besi-besi pipa schedule. Ini besi-besi juga kita ngambil dari pengepul. Itu bekas-bekas pabrik juga. Jadi kita bisa sortir mana yang benar-benar kita bisa pakai. Lalu di sini ada pintu. Kita lihat pintu ini dari bekas kayu. Kalau tahu itu yang bekas kapal ya. Nah, jadi Kayu bekas apa ya, kapal. Mas, namanya? Ini sih jenisnya kayu trembesi. Cuman Trembesi. trembesi ini cuma kita coating aja. Hasilnya jadi kayak di video tadi, tapi harus diketam dulu. Dan lagi-lagi biayanya jauh lebih murah daripada yaitu beli kayu baru. Lalu yang terakhir adalah meja ini. Meja ini adalah ya ada nilai historisnya sih. Ini meja kerja saya di workshop dulu. Jadi saya sholat. Oke. Ya Kayu kurang apa lebih. itu, Mas? Kalau yang ini juga trembesi. Kebanyakan kita pakai Trembesi sini. juga. Iya. Oke, ini Pak Agung pertanyaannya mirip sih sebenarnya. Bagaimana mensiasati pemakaian bahan bekas untuk memenuhi desain yang diinginkan, namun dengan proses pengolahan yang minim cost atau paling tidak bisa sepadan dengan hasil akhir. Apa yang harus dihindari terkait menjaga kualitas dan tetap low maintenance? Terima kasih. Mungkin udah cukup terjawab kali ya barusan, cuman mungkin ada bagian soal maintenance ini nih. Gimana sih maintenance-nya kalau misalnya banyak pakai bahan-bahan barang-barang bekas gitu? Oke, untuk yang area depan, kita memang buat free maintenance, karena ini saya ingin buat kesannya memang karat. Jadi saya biarin karat alami dulu, baru kita coating habis itu. Jadi karatnya awet, dia nggak nambah-nambah. Oke. Itu, tapi balik lagi ya selera setiap orang ya. Lalu untuk mensiasati barang bekas ini, yang saya paling semangat untuk jelasin selalu adalah bagian curtain steel. Nah, ini aslinya ini adalah kayu bekas kita pakai, kayak multiplek yang bekas. Cuman kan seperti pertanyaan yang tadi, itu pasti kan
jelek banget nih kalau misalnya kita aplikasikan gitu doang. Nah, gimana mensiasatinya? Ya itu tadi saya gabungkan materialnya dengan Royal Board. Jadi kita bisa ini jadi finishing gimana biar bisa metal, tapi saya nggak mau pakai metal karena kan perawatannya akan susah kan. Nah, itu kita gabungin dengan Royal Board, makanya kita cat special paint. Ini catnya juga ngoplos sendiri. Oh, oke. Jadi kalau ini saya selalu bandingin kalau material finishing furniture tuh dengan cat duko ya, yang paling orang mungkin fasih ya. Nah, itu dengan cat duko itu kita bisa ngehemat sampai setengahnya, Mas. Dari Oh biaya per gitu, meter. lumayan juga ya. Tapi ya itu harus sambil riset sendiri sih, karena formulanya tiap orang kan beda-beda. Harus R&D sendiri ya. Betul, harus mix and match aja, iseng-iseng. Oke, nah ini ada dari Edwin Indra nih, pertanyaannya cukup menarik, lebih ke arah konsep desainnya nih Mas. Untuk Mas Matindas, selama proses desain, tahapan yang dirasa paling sulit mulai dari proses abstraksi white base sampai implementasi desain ke bentuk jadi, kira-kira ada nggak Mas yang paling sulit gitu selama proses desainnya? Yang paling sulit ya? Kesulitan utamanya gimana sih dari mentranslasikan bentuk dari film kartun ke dalam rumah hunian yang nyata gitu? Bagian yang paling sulit paling berdebat dengan istri aja ya. Iya. Cuman kalau Ibaratnya untuk bos. abstraksinya sendiri sih kita nggak menemukan kesulitan yang berarti sih, karena memang bentuk-bentuk dari pesawat itu ya mungkin karena kita udah sering lihat, jadi kita udah ngebayangin dari SD mungkin atau dari SMP, nanti pengen bikin seperti itulah. Ini jadi genrenya lebih ke fantasi sih. Fantasi. Ya, Jadi tadi kalau saya catat sih dari proses abstraksinya kan menggunakan pola pikir postmodernisme ya, dan yang diambil adalah bagian abstraksi apa tadi bentuk ya Mas? Betul. Secara bentuk. Tapi kalau dari proses kayak misalkan Gundam model kit itu kan kita beli, kita unboxing, terus kita rakit dulu. Nah dari proses itunya kira-kira ada nggak yang kepake ke dalam proses design thinkingnya Mas Matindas? Ada banget. Itu yang paling sulit kayaknya yang itu deh. Karena kita konsepnya adalah membuat model kit yang besar berbentuk rumah. Kalau kita bikin mainan robot-robotan kan misalnya udah jadi kan, wah bagus nih kita pajang. Lalu kita kadang-kadang liatin, kita bersihin. Mungkin kayak pajangan-pajangan kita yang lain, nggak selain robot-robotan. Nah itu kan ada kepuasan sendiri, kita habis kerakit, kita bersihin. Begitu juga sama rumah ini. Jadi kita harus memikirkan utility-nya gimana biar rumah ini bersihinnya gampang. Jadi nggak perlu maintenance yang berarti. Gitu sih, Mas. Nah, itu bisa dilihat dari kita aplikasikan itu dari misalnya yang miring tadi nih. Gimana sih cara bersihin yang miring? Kadang-kadang kan orang banyak yang nggak kepikiran. Nah, itu sebenarnya gampang banget. Kita kasih akses tangga ini yang bisa di bolak-balik antara wing kiri sama wing kanan. Jadi area ini kalau misalnya Royal Boat sewaktu-waktu ada saran ya untuk bisa material yang digunakan untuk atap. Nah, ini bisa nih. Jadi untuk ngebersihinnya sebenarnya sederhana sih. Itu yang bikin paling susah tuh itu gimana cara ngebersihin rumahnya biar tetap kinclong gitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan terkait konsep lagi nih Mas, dari Mas Odi Wahyu. Maaf Mas, mau tanya, di dalam materi rumah Gundam ini menyebutkan bahwa rumah ini form follow function. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut atau enggak, karena bukankah rumah ini lebih berfokus untuk mengikuti bentuk dari white base itu sendiri. Jadi gimana menerapkan form follow function sementara Mas dari awal sudah menentukan formnya gitu. Oke. Sebenarnya yang paling kenapa sih sampai muncul white base itu sebenarnya tuh sorry ini saya ubah dulu ya, saya jelasinnya pakai gambar.
Oke, siap. Oke, sebenarnya idenya itu bukan white base-nya duluan, tapi adalah ruangan ini, Mas. Nah, kita bisa lihat ya mungkin ya, atau ya saya ambil yang ini deh. Nah, jadi saya dan istri itu sangat hobi sekali ngelihat bangunan yang memang atapnya miring seperti ini ya. Jadi kita punya bukan plafon dan ruangan yang kotak kayak biasa. Nah, ini kenapa kita maunya seperti ini? Karena dari awal kita ngelihat misalnya dari rumah orang tua kita yang dulu, kamarnya tuh tinggi sekali, bentuknya kotak. Sekeliling kamar itu penuh dengan lemari. Jadi ada yang lemari yang mesti dijangkau, tapi kita nggak bisa merogoh pintunya karena dia terlalu tinggi. Jadi ketinggiannya itu sampai dengan 2,4 meter, kita kan nggak nyampe kan. Nah, akhirnya ruangan yang terpakai kan jadi ya sebenarnya ruangan kamar 3x4 nih, tapi dibikin tinggi sekali dengan bentuk yang kotak, kubus. Akhirnya yang kepake ya cuman di sini doang nih, di ranjang, lalu di sini. Nah, akhirnya gimana cara sisanya ruang mati di atas ya, Mas? Ruang mati. Padahal mungkin ide awalnya bagus untuk storage ya, atau untuk penyimpanan yang lain. Nah, itu berangkatnya tuh dari sini, follow function-nya. Jadi fungsinya ruang tidur tuh apa sih? Buat tidur kan? Buat tidur sama buat melakukan hal suami istri atau buat ganti baju. Udah, itu doang yang kita pakai. Fungsi ruangan kamar tidur tuh cuma buat itu doang. Nah, jadi dengan luasan yang sama dan dengan bentuk bangunan yang kita bisa menyesuaikan dengan white base, saya kepikiran, ya udah, saya ingin punya kamar tidur seperti ini. Gitu. Yang area sininya toh kita nggak bakal pakai buat ngapa-ngapain, ini cuma buat duduk doang. Gitu. Jadi benar-benar lebih ke fungsi sih. Oke, berarti bukan memang dari white base-nya awalnya memang bukan dari white base, tapi dari kamar ini sih yang kita idam-idamkan dari awal. Seperti itu. Oke, baru dari kamar itu cari bentuk abstraksinya dalam bentuk white base tadi ya, Mas ya? Betul. Oke. Terus ada lagi dari Pak Heri Susanto. Maaf nih Mas, nanya lagi untuk desain dari dari bahan bekas. Kita cari dulu barangnya, baru desain. Apa desain dulu baru nyari barangnya? Terserah Mas, bebas. Bebas ya Mas. Sebenarnya ngikutin kebutuhannya aja ya. Ya, yang penting kebutuhannya aja. Kalau misalnya kita lebih buat ngumpulin bahan bekasnya dulu, boleh. Makanya antara tadi form follow function atau function follow form gitu kan ya. Sebenarnya kan kalau tadi yang penjelasan Mas Matinda soal bentuk dan fungsi itu kan sebenarnya ya awalnya mungkin dari fungsinya dulu ya Mas ya. Berangkat dari fungsinya dulu, terus nanti baru dicari kebutuhannya apa gitu kan ya. Baru deh kalau misalkan mau pakai bahan-bahan bekas bisa dicari gitu. Bisa dicari. Cuman ya balik lagi ke masing-masing project-nya. Betul. Terus apa lagi ya? Mas Madrian Beliawan Jaya mau nanya lagi. Kalau boleh tahu struktur tambahan untuk hammock-nya hanya Dynabolt aja atau untuk hammock-nya Dynabolt aja atau ada tambahan lainnya, Mas? Kiri kanannya cuman, jadi yang sepanjang itu cuma Dynabolt dan memang ada angkur sih yang kita kaitin sama pembesian. Tapi cuman itu aja kok. Iya. Oke. Kayaknya soalnya banyak yang tertarik ini sama hammock ya, Mas. Cuman takut jeblos gitu, Mas. Pakai chemical anchor kita. Chemical anchor. Iya. Oke, kayaknya sih segitu aja dulu ya. Kalau ada kalau ada yang telat datang tadi baru join di tengah-tengah, nanti bisa lihat di channel YouTube-nya Arsitek, bakal diupload dari awal sampai akhir. Terus untuk materinya nanti bisa kita bagiin.
kayaknya sih udah sih kok pertanyaannya. Rata-rata udah terjawab. Oh, ini ada satu lagi nih. Untuk sirkulasi living room, apa yang menjadi pertimbangan sirkulasi orang lewat di tengah ruang? Apakah tidak mengganggu aktivitas orang saat berada di sana? Kalau sirkulasi di belakang sudah tidak cukup space-nya ya. Thank you. Oke, sirkulasi di living room memang hanya area sini aja sih. Jadi kalau misalnya dibilang mengganggu, paling ya nggak juga sih, nggak mengganggu karena saya kalau lagi main game di sini, misalnya TV di sini, terganggunya itu paling cuma hanya beberapa detik gitu. Jadi nggak mengganggu sih. Nggak terlalu masalah ya Mas ya? Masalah karena memang living room ini kita buat konsepnya nggak terlalu gede kayak rumah-rumah Kelapa Gading pada umumnya. Jadi ini sangat kecil, lebarnya juga cuma 3,5 meter. Jadi sirkulasinya itu cuma memang di depan sama belakang. Yang di depan itu, yang di belakang itu servis, yang di area sini. Lalu yang di sini itu untuk area interiornya itu yang buat sirkulasi utamanya. Jadi kalau dibilang mengganggu sih enggak sih, karena cuman sepersekian detik gitu. Sebentar ya. Dan memang nggak banyak yang bolak-balik juga. Ini berfungsi sebagai ruang tamu juga berarti ya Mas? Betul, ruang tamu ini jadi sebenarnya ada 3 ruang tamu rumah ini. Rumah ini nggak punya ruang tamu. Jadi ruang tamu pertama itu ada di area depan. Yang tadi mungkin Mas Misu udah lihat ada bangku ya, bangku taman ya. Nah, itu jadi ruang tamu pertama. Kalau tamunya kita nggak terlalu demen, kayak misalnya tamu asuransi atau tamu yang lain, nah itu kita taruh depan aja. Nah, di sini. Nah, kalau untuk keluarga biasanya mereka langsung masuk ke dalam di ruang living room ini sama di area sini, area makan. Gitu sih. Oke. Yes, kurang lebih seperti itu. Alright. Nah, ini Mas Mardian mau nanya lagi. Salah satu elemen dalam arsitektur adalah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Nah, apakah ada penyesuaian terhadap bentuk bangunan tetangga? Gimana nih, Mas? Ini bangunannya beda sendiri, nonjol sendiri, atau gimana, Mas? Halo? Halo? Oh, sorry, internetnya nih kayaknya nih. Oh, udah mulai. Ini saya juga ganti pakai modem sih, tadi putus sebentar. Oke, ini udah lumayan nih. Nah, tadi pertanyaannya, gimana cara Mas Matindas mengadaptasikan lingkungan sekitar ke dalam desain? Oke. Lingkungan sekitar itu sebenarnya udah agak berubah ya. Jadi pada saat bangunan ini direncanakan untuk dibangun, area jalan komplek ini bentuknya cul-de-sac. Jadi dia buntu tuh di area ujung yang tadi ada di video itu buntu. Sekelilingnya taman. Jadi kita nggak punya obligasi moral untuk inilah. Jadi kita berhadapannya dengan taman. Nah, tapi pada saat rumah ini lagi dibangun, jalannya itu dibuka. Dibebasin lagi. Jadi ada jalur untuk ke perumahan baru di seberangnya. Nah, jadi kalau ditanya adaptasinya apa, yaitu kita nggak ada sih, karena tetangga-tetangga rumah di sini juga bentuk rumahnya udah ngacak ya, jadi nggak ada datumnya juga ya? Iya, nggak ada perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang kita gunakan itu yang paling kentara adalah wind tunnel-nya itu tadi, karena angin itu datangnya memang kebanyakan dari arah barat daya di sini. Itu sih. Oke. Ini rumahnya menghadap ke arah mana ya, Mas? Sorry. Rumahnya kebanyakan menghadap ke arah barat. Barat ya? Betul. Jadi memang bukaan paling gede itu yang kaca tadi, itu kalau sore memang panas, tapi panasnya itu hanya di area tangga. Tangga ya? Betul. Kalau yang di kamar tadi, Mas, kan ada tuh yang kaca, yang miring tuh. Di bagian kamar kan ada juga.
Nah, itu gimana Betul. tuh Mas kalau lagi panas-panasnya? Kalau lagi panas kita di situ ada motorized curtain, jadi bisa ditutup. Oh, oke. Oh iya, ada beberapa bagian rumah yang motorized juga ya Mas ya? Cuman 2 sih, yang di situ sama yang tadi pintu garasi yang ada di living room. Iya, yang kayak kaca garasi itu ya Mas? Betul, itu memang pintu garasi kita pakai di situ. Oh, itu fungsinya untuk apa tuh Mas? Jadi selain jadi buat bukaan, hawa masuk, buat penghawan alami, dia kalau dikeatasin juga jadi elemen arsitektural. Dia bisa jadi plafon. Plafon ya? Betul. Oke. Ini yang pertanyaannya Pak Agung di chat udah dijawab. Udah. Yang mensiasati Udah. pemakaian bahan bekas ya? Tadi udah dibahas. Oh, ini ada di chat nih. Sama Mas Matindas yang jendelanya bisa kebuka itu ada videonya, Mas? Ada sih, tadi udah saya puter. Mau diputar lagi ya? Bentar ya. Oke. Oh, yang pas Trans TV tadi ya? Iya, Oh, ya udah nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan untuk Royal Board nih Pak Dufi. Iya. Apa ada garansi tersendiri dari pihak Royal Board-nya? Kalau ada, berapa lama? Kemudian, apakah material Royal Board bekas bisa dipakai kembali? Dan kalau bisa, dengan ketentuan kondisi seperti apa? Oke, seperti yang saya tadi bilang, Pak Misu, kalau untuk produk sebenarnya itu kita bisa tahan sampai 10 tahun sampai 15 tahun. Tapi memang kalau untuk garansi, kita itu untuk apalagi sudah terpasang ya, Pak Misu, kita tidak ada. Karena memang setelah diaplikasikan, produk kita tergantung juga dengan produk yang lain, material yang lain. Kita hanya memberi garansi produk ketika produk kita sampai diterima dengan baik oleh customer, seperti itu. Jadi selama produk sampai customer, nah itu customer bisa melihat sendiri, bisa ngecek sendiri. Ketika itu ada permasalahan dengan produk, kita bisa ganti 100%, seperti itu. Oke. Dan juga untuk pertanyaan tadi, apakah material Royal Board yang sudah dipakai gitu ya, apa Untuk bisa dipakai di-reuse lagi lagi ya? bisa nggak? Oke, selama masih memungkinkan sih, Pak Misu, misalnya contoh kayak bekas lubang skru itu masih bisa dipakai lagi. Jadi kita bisa kompon ulang ya, atau enggak di skru di titik yang lain seperti itu. Tapi memang kalau untuk misalnya ketika produk itu sudah patah ataupun sudah ya gompal banyak terlalu besar, nah itu sih sebaiknya tidak digunakan lagi seperti itu. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Pak. Ada yang, halo Bapak Royal Board, saya mau bikin rumah tapi dindingnya pakai Royal Board, lantainya juga, rekomendasi strukturnya gimana ya Pak? Kalau untuk material kita itu kita bisa pakai rangka, Pak, ya, mengaplikasiannya. Kita bisa menggunakan rangka ataupun langsung ditempel pada dinding seperti itu. Jadi apabila ingin menggunakan Royal Board sebagai partisi, ya berarti bisa menyiapkan rangkanya, bisa menggunakan rangka hollow ataupun rangka wall stud ataupun wall track seperti itu. Untuk lantai, kita memang untuk lantai saat ini hanya untuk dekorasi teras luar ya, taman seperti itu bisa menggunakan Royal Board floor. Untuk lantai kita hanya baru punya yang floor, Pak Bisu. Seperti itu. Oke. Tapi lantainya itu bisa digunakan buat interior juga ya Pak ya? Yang decking bisa. tadi. Bisa ya itu? Bisa, ya? Pak. Bisa banget, bisa. Betul. Nah iya, itu kayak cukup oke itu. Oke banget itu. Iya. Oke deh kalau gitu. Aku juga mau nanya, boleh nggak? Oh iya. Silakan, Itu kan mangga Pak. di slide gambarnya itu yang gambar fasad, Pak Matindas. Iya. Yang bagian depan itu mungkin bisa digeser. Ini yang paling pertama, gambar paling pertama. Oh oke. Ini ya.
Nah, ya. Nah, Itu kan produk Royal Board banget itu Pak Martinez untuk fasadnya. Betul. Nah, itu boleh tahu pengaplikasiannya di bawahnya Royal Board-nya itu pakai apa ya Pak Martinez? Apakah coran kah atau apa atau mungkin bisa dibantu jelaskan Pak Martinez? Oh, ini ada pertanyaan juga nih pas nih, struktur atap menggunakan material apa. Jadi untuk struktur utamanya itu kita coran bekisting biasa, tapi di sini kita coran. pakai besi 16. Lalu di sini ada balok-balok anaknya, itu juga cuma 4 kalau nggak salah. Lalu struktur rangkanya sendiri di bawahnya misalnya ini Royal Board ya Pak ya, itu kita pakein multiplex. Terus bawahnya kita pakein lagi sama GRC Pak, biar buat tahan air. Ya, produk Royal Board juga ada juga tuh Pak, yang model papan pengganti GRC itu. Teman-teman. Oke. Oke, Siap, masih siap. ada Thank you. pertanyaan lagi? Jadi kita udah mau closing, udah mau jam 4 juga. Jadi paling mungkin bisa langsung kesimpulan aja dari Mas Matindas dulu, Mas. Disimpulkan aja. Oke. Kesimpulannya dari sharing kita hari ini adalah itu tadi mungkin lebih ke arah budgeting ya, karena kita semua lagi mengalami kondisi yang sama nih, semuanya pasti juga ikut terpukul. Jadi gimana kita bisa mensiasati untuk proyek-proyek kita ke depannya. Jadi gimana tadi kita bisa pakai material bekas atau bisa mensiasati untuk strukturalnya, efisiensi ya. Efisiensi tanpa kita harus ngurangin grade dari spek yang bakal kita pakai gitu. Karena tetap untuk bangunan apalagi gedung ya itu struktur itu adalah yang paling utama, itu sih. Oke. Kalau dari Mas Dufi? Mungkin Bapak-Bapak atau teman-teman ketika mau desain ruangan, interior ataupun eksterior, ya bisa ingat dengan produk Royal Board seperti itu. Siap. Pilihannya ada banyak banget ya. Iya, Mas, bisa buat soalnya. fasad ya, seperti itu. Ingat dengan Royal Board. Oke deh kalau gitu. Dari saya paling terima kasih aja untuk Pak Matindas yang udah Sorry, untuk penanya terpilih. Waktunya. Oh iya, sorry. Penanya terpilih nih, saya tadi udah pilih. Ada 3 orang, Bapak Heri Susanto, Mbak Sherly, sama Bapak Agung Budi Raharsa. Jadi nanti 3 orang ini akan dapat voucher OVO sebesar masing-masing Rp100.000 ya Pak Dufi dari Royal Board. Betul. Mungkin bisa diinfokan saja kepada pemenang untuk nomor teleponnya yang bisa langsung terkoneksi OVO biar bisa nanti diisikan oleh dari tim Royal Board. Oke, jadi untuk Shirley, untuk Pak Agung Budi Raharsa dan Pak Heri mungkin bisa menginfokan nomor telepon atau email via chat aja. Nanti akan kita hubungi. Iya Pak. Ya boleh dijapri ke Pak Misu sendiri juga boleh. Nanti Pak Misu informasikan ke saya juga boleh. Seperti itu. Siap. Oke, ada tambahan lagi nggak dari arsitek? Udah sih cukup dari arsitek. Terima kasih buat semua attendee sama pembicara yang sudah hadir hari ini. Oke, ya udah langsung kita tutup aja. Jangan lupa, update terus portofolio teman-teman di website Arsitak. Jadi buat yang belum tahu, Arsitak itu intinya adalah marketplace jasa desain and build yang pertama dan terbesar di Indonesia. Bisa lihat-lihat banyak
project-project di sana. Mungkin nanti dicek aja di arsitek.com. Kemudian terima kasih juga untuk Royal Board untuk edukasi product knowledge-nya. Semoga bisa memantik ide-ide pengaplikasian material buat teman-teman semua. Oke, karena sekarang udah mau jam 4 juga, saya tutup aja acaranya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana-sini. Semoga acara-acara selanjutnya bisa lebih baik. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Terima Mas Misu. Terima kasih. Pak. Makasih banyak, Misu. Terima kasih Pak Halim. Ya. Terima kasih Mas Atinas. Terima kasih Pak. Bro, abis itu Mas Misu, Mas Luffy sama Pak Agus masih. Ya, sama-sama. Masih. Mari. Oke. Oke, saya stop ya. Ya.